Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Ibu Mata Merah. Selamat pagi Bu Christine, salam sehat. Iya, salam sehat. Baik Bu Mata Merah, ini berdasarkan informasi ya yang kami peroleh bahwa NTT ini urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda Ibu Mata Merah ya dengan melihat persentase ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Christine. Jadi memang berdasarkan pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin untuk NTT tahun 2021 ya, khususnya bulan September itu sebesar 20,44%. Jadi kalau diurutkan menurut provinsi, ya kita termasuk 3 terbawah. Jadi di bawah kita ada Papua dan Papua Barat. Demikian Bu Christine kalau hasil pengukurannya. Oke, ini benar adanya ya Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, nah dari data PDRB sendiri per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk NTT tahun 2021 ini seperti apa nih Bu? Kalau sebetulnya pengukuran kemiskinan itu Bu tidak dari pendapatan per kapita atau dari PDRB per kapita, tetapi BPS mengukur kemiskinan itu berdasarkan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi basic needs approach. Jadi dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Jadi diukur menurut besaran suatu angka yang disebut dengan garis kemiskinan. Oke. Jadi kalau garis kemiskinan NTT itu pada September 2021 sebesar 437.000, ya kurang lebih 437.000 per kapita per bulan. Jadi kemiskinan yang didapat itu diperoleh dengan membandingkan pengeluaran masyarakat dengan garis kemiskinan itu Bu. Jadi kalau pengeluaran masyarakat di bawah garis kemiskinan, artinya mereka digolongkan sebagai penduduk miskin. Kira-kira begitu Bu Christine. Oke, ini menjadi itu yang menjadi tolak ukur ya untuk bisa menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah seperti itu ya Bu Mata Merah. Nah, faktor yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan ini apa saja nih Bu, boleh tahu? Garis kemiskinan yang kita hitung itu Bu. Jadi sebetulnya itu ada survei yang dilakukan BPS untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Nah, dari kebutuhan dasar itu dihitung garis kemiskinannya berapa. Untuk NTT sendiri pada September 2021, peranan makanan, jadi sumbangan dari komoditas makanan itu untuk perkotaan sekitar 72% Bu. Tapi kalau untuk pedesaan 81%. Kalau non makanan itu bukan makanan 27% untuk perkotaan, sedangkan untuk pedesaan itu 18,43%. Nah untuk makanan sendiri penyumbang terbesar adalah komoditas beras, rokok filter, dan kalau untuk perkotaan ada telur ayam roas, pengeluaran untuk ikan, gula pasir dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk pedesaan itu urutan 1 dan 2-nya masih sama, beras, rokok kretek filter, ada gula pasir, daging ayam kampung, kopi dan seterusnya. Jadi untuk beras sendiri perannya cukup besar Ibu. Kalau perkotaan itu 26%, sedangkan kalau pedesaan itu 37,7%.
kira-kira seperti itu Bu, gambaran komunitas-komunitas yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan di NTT. Baik, ini menjadi penyebab faktor utamanya ya, Bu Matamira ya. Dan Ya. apakah termasuk di dalamnya optimalisasi dari sumber daya alam juga seperti itu? Optimalisasi dari sumber daya alam mungkin tidak tergambar ya Bu di garis Oke. kemiskinan, tetapi sebetulnya kalau secara global kita tahu bersama kan penyebab yang turut berkontribusi terhadap kemiskinan di dunia adalah adanya pandemi COVID yang terjadi sejak kalau Indonesia kan dari 2020 ya 20 ya. sampai saat ini sudah mulai mereda. Itu juga turut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia maupun di NTT. Itu yang teraktual yang mendorong, selain tentunya dari mungkin tingkat pendidikan kita, sumber daya alam kita yang kita tahu kalau NTT banyak penduduk bekerja sektor pertanian, tapi mungkin masih ada isu kekurangan air ya, musim hujan yang cukup pendek, dan juga pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah, sehingga produktivitasnya juga tentunya berkorelasi positif, produktivitasnya juga rendah. Kira-kira begitu, Bu Christine. Oke, Ibu Matamira ya, dari sekian faktor ataupun penyebab yang menjadikan NTT di urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia, tentunya kita punya strategi nih ya Bu ya, ataupun progres ke depan ini seperti apa untuk bisa menanggulangi dan juga mengurangi angka kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Bu. Baik, Bu Christine dan para pemirsa, sebetulnya untuk menanggulangi kemiskinan, kami sangat setuju dengan program yang dilakukan oleh pemerintah atau slogan pemerintah Provinsi NTT bahwa NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Artinya kita semua harus bangkit. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi tentunya seluruh stakeholder, masyarakat, dunia usaha, semua harus bersinergi, berkolaborasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kalau masyarakat sendiri mungkin perlu meningkatkan ya dengan sadar ya. Dengan secara sadar kita kalau garis kemiskinan itu ada konsumsi kita tingginya di beras, mungkin perlu kita juga masyarakat mengubah pola konsumsi. Mungkin tidak harus tergantung pada beras, tapi bisa diganti dengan makanan-makanan lokal lain yang tentu punya fungsi yang sama dengan beras. Kemudian juga mungkin masyarakat juga perlu mengurangi pola konsumsi yang mungkin seperti budaya-budaya yang mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, misalnya ada pesta dan perayaan-perayaan yang membebani masyarakat, tentunya itu perlu dengan sadar kita kurangi. Ada baiknya kalau biaya-biaya yang ada pada kita itu kita investasikan ke sektor pendidikan. Jadi anak-anak kita sekolahkanlah yang tinggi-tinggi agar nanti bisa bersaing juga dengan pendidikan yang tinggi, tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, sehingga produk-produk yang mungkin nanti mereka hasilkan itu dapat bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah, kalau sudah bersaing tentunya akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat, dan pendapatan meningkat tentunya akan menurunkan tingkat kemiskinan di NTT yang kita cintai ini. Demikian Bu Christine. Oke, baik. Ini yang terakhir ya Bu Matamira ya, dari urutan ketiga ini
apakah dari pihak BPS ini sudah punya program khusus ya untuk masyarakat di NTT untuk kedepannya? Sebetulnya BPS itu punya kewajiban untuk menyiapkan data berkualitas ya Bu. Baik. Jadi data yang digunakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di dalam penentuan kebijakan-kebijakan. Kalau pemerintah ya tentu kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi selain kegiatan sensus ataupun survei yang dilakukan BPS, sekarang ini BPS punya quick win yang namanya Desa Cantik. Desa Cantik itu Desa Cinta Statistik. Artinya BPS akan mendampingi, dan sebetulnya sudah ada 3 desa cantik di BPS. Ya, Jadi dimana BPS saja? akan mendampingi aparat desa, tentunya juga dengan stakeholder terkait di desa untuk menghasilkan data-data yang dibutuhkan oleh desa dalam merencanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini terkait juga dengan adanya dana desa, tentunya pemerintah desa butuh data. Ini dana desa yang ada mau dipakai buat apa? Nah, kalau datanya itu tidak dikelola belum optimal, tentunya akan berpengaruh juga terhadap kebijakan. Jadi dari BPS sendiri program Desa Cantik itu sudah mulai dijalankan sejak tahun lalu, Bu Christine, dan tahun lalu kita hanya di Kabupaten Manggarai Timur itu 2 desa, di Kabupaten Sumba Barat 1 desa. Tahun ini kita tambah lagi programnya, ada sekitar 20-an desa. Ya, kalau semakin banyak desa yang sadar akan statistik, yang mampu menyelenggarakan statistik dengan baik, tentunya perencanaan yang dilakukan di level desa juga akan tepat sasaran. Demikian Bu Christine yang bisa saya sampaikan. Baik, secara tidak langsung ya program dari BPS Desa Cantik ini juga bisa membantu ya agar Provinsi NTT ini tidak masuk lagi dalam tagline sebagai termiskin di Indonesia seperti itu ya Bu Matamira ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Bu Matamira untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Salam sehat Bu Christine. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.